Bersama dengan program siar Religious Land, sudah hadir Ustadz Lukman Hakim LCMA. Di samping saya segera saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kembali bisa menyapa insan madani semuanya di Religious Land ya. Tema kita masih sama seputar akikah begitu Ustadz ya? Insya Allah Ya. masih bicara tentang akikah. Akikah. Kemarin kita sudah banyak mengkaji tentang hukum melaksanakan akikah menurut syariat Islam. Kemudian mengapa ya anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing sedangkan perempuan 1 ekor kambing begitu saja. Nah, sekarang kita akan banyak masih seputar akikah ini saja. Iya, insya Allah. Nah, Ustadz kira-kira bagaimana ya jika keluarga ini mengganti akikah dengan sedekah uang atau mungkin nasi kotak tanpa menyembelih hewan ya? Apakah ini sah menurut Islam saja? Nilainya mungkin sama dengan nilai kambing. Ya, terima kasih Bang Komang. Ya. Ya, di antara kesunahan seseorang yang dikaruniai anak, sebagaimana hadis Samurah ibn Jundub yang sudah kita kaji di minggu yang lalu, ini sekedar mengingatkan kembali, merefresh ingatan para pendengar insan madani. Di sana dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang dilahirkan itu tergade dengan akikahnya. Tudbahu anhu yaumas sabihi. Yang mana akikah itu disembelih di hari yang ketujuh. Sehingga sedekah yang paling utama Bang Komang ya, ketika seseorang dikaruniai nikmat yang berupa anak, yaitu menyembelih kambing. Sudah kita kaji ya bahwasanya kalau anaknya laki-laki itu 2 kambing. Dalam hadis Aisyah dikatakan anil gulami syatani mukafiatan wa anil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki itu 2 kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan itu cukup 1 kambing. Meneruskan syariat Nabi Ibrahim dan menyempurnakan, sehingga dalam Al-Qur'an dikatakan Anittabi millata Ibrahim hanifa. Nabi Muhammad itu disuruh untuk mengikuti agama, tradisi, ajaran Nabi Ibrahim itu. Nah, sehingga Nabi Muhammad itu juga meminta perlindungan untuk 2 cucunya yang tadi, yang kembar Hasan Husain, dengan berdoa a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonil wahamah wa min kulli ainil lamah. Nah, itu cara kita untuk memproteksi supaya bayi yang lahir itu terhindar dari godaan setan itu, dari jin, atau ada korinah. Korinah itu jin yang melekat pada diri setiap orang. Bang Komang ya, sehingga ada kalau di masyarakat itu orang itu kalau punya keahlian itu punya korin. Jin korin. Jin korin itu maksudnya jin yang melekat pada diri seseorang. Dan itu bisa mengganggu. Nah, sehingga yang dilakukan Nabi itu mentakwid, meminta perlindungan untuk kedua cucunya Hasan dan Husain. Sehingga bagi kedua orang tua yang baru berbahagia melahirkan seorang anak tidak perlu untuk melakukan apa tadi Bang Komang ya, hari-harinya dikasih bawang, dikasih paku dan seterusnya, tidak usah. Cukup kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, berdoa supaya bayi kita diselamatkan dari gangguan-gangguan jin atau setan. Dan memang tidak ada tuntunan dari Rasulullah, dalilnya pun tidak ada gitu ya. Hanya tradisi, bahkan mungkin hanya ada di Jawa gitu. Ya betul, itu ya hanya tradisi Jawa saja Bang Komang ya. Nah Ustadz, kira-kira bolehkah akikah ini dilakukan untuk anak yang sudah dewasa atau bahkan mungkin sudah meninggal sebelum sempat diakikah Ustadz? Karena ada kadang ini yang terjadi di masyarakat ini, seorang keluarga atau ibu ini mengakikah anaknya yang sudah meninggal di usia 5 tahun kadang itu ya. Apakah ini diperbolehkan atau ada tuntunannya begitu Ustadz ya? Ya, kita bahas satu-satu ya Bang Komang. Tadi yang pertama yaitu akikah untuk orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa. Berarti bukan bayi cilik tapi bayi gede atau bayi tua. Akikah untuk bayi tua. Akikah untuk bayi yang sudah tua, artinya sudah balik gitu. Ya memang ada sebuah hadis, yaitu hadis Anas ibn Malik.
Ini Ya. yang dijadikan acuan Bang Komang. Ya. Di sana diceritakan aqqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'da an bu'itsa nabiyan, atau dalam redaksi yang lain ba'da nubuwah atau ba'dal bi'tsah. Ya. Nabi itu mengakikoi dirinya setelah diangkat menjadi nabi. Oh, ya. Berarti usia Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi nabi itu berapa tahun Bang Komang? 40 tahun ya. 40 tahun. Ya. Berarti bayi tua atau bayi cilik Bang? Bayi tua. Kan sudah dewasa. Pralansia. Ya. Berarti hadis ini yang dijadikan dasar. Tapi kedudukan hadis ini di kalangan al-muhaditsin, para ahli hadis Bang Komang, di antaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ulama yang cukup otoritatif dan disegani di dalam mazhab Syafi'i. Bahkan gelarnya itu Syekhul Madhab, syekhnya mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i disebut syekhon, dua syekh itu. Dua syekh itu siapa Bang Komang? Syekh kiwa, syekh tengen. Bukan semacam itu ya. Tapi maksudnya Syekh kono syekh kene. bukan syekh kono syekh ini. Iya, biasanya kan istrinya dua. Iya. Syekh kono syekh kene. Oh gitu, berarti dia syekhon itu, dua syekh. Tapi maksudnya Al-Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Berarti Imam Nawawi ini cukup otoritatif. Dia pakar hadis dan juga ahli fikih. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kitab yang cukup otoritatif dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan hada hadisun batilun. Ini hadis yang batil. Ya. Berarti hadis dhaif, tidak bisa dijadikan pegangan. Dan kalau misalnya hadis ini sahih Bang Komang ya. Ya. Di kalangan para sahabat itu kan banyak sahabat yang masuk Islam sudah tua gitu. Dan tidak ada cerita kalau mereka setelah masuk Islam mengakikoi dirinya sendiri. Kan nggak ada Bang Komang. Nggak ada gitu. Kemudian juga dalam hadis Samurah ibn Jundub yang kita tadi kaji Bang Komang, Nabi mengatakan kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak kecil tergade dengan akikohnya. Berarti yang dianjurkan untuk menebus gade itu orang tuanya atau dirinya sendiri Bang Komang? Orang tuanya. Orang tuanya. Dan Nabi bilang kullu gulamin. Gulam itu bayi cilik Bang Komang. Iya. Kalau bayi tuwek, bayi gede, bayi yang sudah dewasa itu tidak, bahasa Arabnya bukan gulam, tapi rojulun Bang Komang. Oh, rojulun. Nah, sehingga akikoh untuk bayi tuwek atau yang orang yang sudah dewasa itu bertentangan dengan makna hadis ini. Kalau Nabi mengatakan kullu gulamin, setiap anak kecil atau bayi yang dilahirkan, artinya belum balik. Dan yang diperintahkan untuk mengakikoi itu orang tuanya, meskipun kemarin kita sudah bahas tidak harus orang tua bapaknya, bisa juga kakeknya, sebagaimana Nabi itu mengakikoi Hasan dan Husain gitu. Nabi itu kakek. Hasan Husain lahir dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah gitu. Sehingga kesimpulan kita akikah untuk orang yang sudah dewasa itu tidak ada dasarnya Bang Komang. Sehingga kalau di masyarakat ini para pendengar Madani, kalau jenengan merasa mampu gitu kok waktu kecil nggak diakikah ya sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti kalau ingin ibadah dengan menyembelih hewan Bang Komang, karena akikah itu kan termasuk ibadah dengan menyembelih hewan kan. Kul inna sholati wa nusuki. Ibadah itu tidak hanya sholat tapi nusuk. Nusuk itu ada yang memaknai ibadah haji kan, ada manasik haji. Ada yang memaknai ibadah dengan menyembelih hewan. Ya, berarti ada akikah, ada hadyu, ada juga korban gitu. Nah, akikah itu makanya dalam istilah Imam Syafi'i itu disebut nasikah. Nasikah itu ibadah yang dihubungkan dengan penyembelihan hewan. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian waktu kecil kok nggak diakikoi, ya sekarang sudah dewasa. Kalau ingin ibadah dengan cara menyembelih hewan cukup dengan melakukan korban. Nah, sehingga saya ingat Bang Komang ada pendapat Qatadah. Kata Qatadah itu man lam yu'aqqo anhu, siapa yang belum diakikah waktu kecil. Wa adza'athu udhiyatuhu anil aqiqah. Kalau dia berkorban itu sudah mencukupi akikahnya. Artinya niatnya korban, tidak perlu
untuk akikoh. Karena kan tadi hadis akikoh untuk bayi yang sudah tua itu Tidak hadisnya dhaif. Dhaif, Ya, gitu, ya. gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ini juga ini Pak yang ada di Padangan ini ya, Sekretaris Kopen ya. Oh, menyampaikan gini, mic untuk ustadznya menutupi wajah, Ustadz. Oh gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Widodo yang ada di Padangan. Ya. Kemudian juga Pak Ibnu Miftah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya gitu ya. Perihal anak adopsi atau anak yang ditemukan pripun masalah kikohnya ya. Kalau ada anak yang adopsi atau anak Pupon. temuan gitu ya. Mupu Nah, ya. gini. Bagaimana itu akikohnya, Ustaz? Iya. Kan tidak tahu hari ketujuhnya. Ya. Adopsi itu tidak apa-apa, tapi dalam Islam tidak boleh di nasabnya itu dipakai orang yang mengadopsi. Nabi itu juga pernah mengadopsi anak, yaitu Zaid ibn Harithah. Iya, iya. Ya, dulu disandarkan kepada Nabi nasabnya Zaid ibn Muhammad, sehingga tidak boleh, sehingga tetap harus disandarkan pada bapak aslinya, Bapak Zaid aslinya ibn itu ya. Harithah. Oh gitu Nah, ya. kalau seorang yang mengadopsi atau mupu ya bahasa Jawa Bang Komang ya, itu sebelum hari ketujuh, misalnya waktu lahir sudah dipupu kan, itu bisa Bang Komang di beberapa rumah sakit, misalnya orang tuanya sudah terlalu banyak anaknya gitu, gitu, dan ini secara legal gitu. Ya bagaimana akikohnya? Ya tetap nanti yang mupu, jadi yang mengadopsi gitu. Yang mengadopsi. Ya kan, adopsi itu kan seseorang ingin punya anak itu, tapi belum diberikan anak secara hakiki, sehingga dia ngasih nafkah ya, termasuk mengakikoi ya boleh-boleh saja kan. Yang penting yang ngasih nafkah, tidak harus bapak aslinya kan. Bapak aslinya bisa jadi anaknya sudah banyak, ekonominya susah, sehingga dia nggak sanggup merawat anaknya, sehingga diserahkan kepada orang lain, misalnya semacam itu. Atau ada anak bapaknya nggak jelas ya, semacam itu kan Bang Komang. Ya, sehingga akikohnya yang mengakikoi ya bapaknya yang mupu atau yang mengadopsi tadi gitu. Gitu Bang Komang. Ya. Oke, baik. Lalu Pak Ibnu Miftah ini melanjutkan pertanyaannya. Lalu syarat siapa saja yang berkewajiban untuk mengakikoi anak? Ya, Pak Ibnu Miftah ya, kita sudah kaji. Mungkin bahasanya yang disyariatkan. Kalau yang disyariatkan itu bisa wajib, bisa sunnah. Tapi akikoh itu sunnah, bukan wajib. Bukan, gitu ya. Ya, ini hanya pembetulan bahasa ya. Akikoh itu sudah kita bahas, hukumnya sunnah, tidak sampai wajib gitu. Karena Nabi bersabda, man ahabba ayan suka an waladi falyaf'al. Barang siapa yang suka menyembelih akikoh untuk anaknya, falyaf'al, hendaklah ia lakukan. Nah, sesuatu yang wajib itu tidak mungkin dihubungkan dengan kecintaan atau kesukaan Bang Komang. Sesuatu yang wajib itu mau suka atau tidak ya harus ia lakukan. Dan Nabi tadi kan mengatakan man ahabba, siapa yang suka, menunjukkan kalau akikoh itu tidak wajib. Tidak wajib. Dan akikoh dengan korban itu penekanannya kan lebih tinggi korban gitu. Iya. Kayak kemarin kita sudah bahas Bang Komang ya. Benar. Karena korban itu disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kautsar itu fasholli li rabbika wanhar. Ya. Artinya perintah Al-Quran. Jumhur ulama saja memahami korban itu tidak wajib, kecuali Al-Imam Abu Hanifah ya, pakai hadis Abu Hurairah yang hadisnya ini populer di masyarakat. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki, dia tidak mau korban, janganlah mendekati tempat sholat kami. Nah, tapi hadis ini diperdebatkan. Hadisnya marfu sampai Rasulullah atau mauquf berhenti pada Abu Hurairah. Terlepas dari itu Bang Komang, sehingga hukum korban itu tidak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, kalau korban saja itu sunnah muakkadah, apalagi akikoh, karena akikoh itu dimensi sosialnya lebih sempit atau lebih luas.
besar atau kecil Bang Komang daripada korban? Lebih sempit ya. Lebih sempit besar. karena kan korban itu kan dalam fikih disebut dhiyafah amah, jamuan umum minallahi lil mukminin, dari Allah untuk orang yang mukmin. Nah kalau akikah itu dimensi sosialnya lebih kecil karena kan konteksnya syukuran kelahiran seorang anak. Nah itu. Nah, sehingga akikah itu hukumnya sunnah. Kemudian Pak Ibnu Miftah ya, siapa saja yang disyariatkan atau yang disunahkan mungkin bahasanya tadi ya, untuk mengakikoi anaknya di dalam Fathul Mu'in, ini kitab dalam mazhab Syafi'i yang cukup terkenal yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, muridnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini min kibar al-ulama asy-Syafi'iyah, termasuk ulama Syafi'i yang cukup otoritatif, yang cukup senior. Di sana dikatakan wa yundabu liman talzamuhu nafaqatu far'ihi, dan disunahkan akikah itu bagi orang yang menanggung nafkah bayi tersebut. Tidak harus bapak, bisa kakek, sebagaimana Nabi Muhammad tadi kan mengakikah siapa Bang Komang? Hasan dan Husain, cucunya ya. Cucunya itu. Kalau misalnya bapaknya meninggal, yang di situ hanya ibunya gitu. Berarti ibunya boleh juga mengakikahi apa? Anaknya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i beda dengan mazhab Hambali yang agak rigid Bang Komang, harus bapaknya. Mazhab Syafi'i ini yang cukup relevan dan bisa kita jadikan sandaran. Ya siapa saja yang menanggung nafkahnya. Makanya tadi kalau orang mengadopsi anak, di pertanyaan Pak Miftah sebelumnya, ingin melakukan akikah padahal itu kan bukan bapaknya asli, ya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Oke. Baik, terima kasih juga. Sebelum kita break, terima kasih ini juga Pak Widodo ya, Sekretaris Kopen di Padangan, menyampaikan oke, dah digeser mic-nya. Iya, terima kasih. Sehingga wajahnya Ustadz bisa ketahui, nampak gitu ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan. Namun sebelumnya kita akan break dulu untuk menikmati pesan-pesan berikut ini. Tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Insan Madani di manapun Anda kembali, masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Tauku Umar 48 di program siar religius lain di edisi siar hari ini. Dan kami masih mengkaji bersama dengan Ustadz tentang akikoh dan juga tradisi-tradisi begitu saja yang masih berkembang di masyarakat, yang tentunya ini perlu diluruskan karena tidak ada dalil yang sokeh begitu saja. Oke, baik. Nah, berikut saya terima dari Pak Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memahami arti kata anak lahir itu tergadekan dan penebusan dengan akikoh itu terbatas sampai hari ke-7 atau sampai semampu orang tua, karena ada yang memahami jiwa anak tergade sebelum diakikoi. Nah, ini bagaimana Ustaz? Sehingga banyak orang yang melakukan akikoh di usia sudah tua begitu saja. Jadi yang disampaikan oleh Pak Nur Rahman Bang Komang itu didasarkan pada hadis Samurah Ibn Jundub. Hadis tersebut ada di dalam kitab Bulughul Maram di babul akikoh, bab akikoh, hadis nomor 3, hadis yang terakhir. Karena dalam kitab itu hanya disebutkan 3 hadis berkaitan dengan akikoh. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, atau dalam riwayat yang lain rohinatun bi aqiqatihi. Setiap bayi itu tergade dengan akikohnya. Kalau sesuatu itu tergade kan harus ditebus Bang Komang. Nah, maknanya apa itu? Banyak penafsiran yang dilakukan oleh para ulama mengenai makna rohinatun atau murtahanun, tergade ini. Menurut Imam Ahmad, penafsirannya bahwasanya kalau anak itu meninggal di waktu kecil, maka anak tersebut dilarang memberikan syafaat kepada orang tuanya di hari kiamat. Maksudnya tidak bisa ngasih syafaat. Itu pendapat Imam Ahmad. Tapi pendapat Imam Ahmad ini juga ditentang oleh sebagian ulama Bang Komang.
Apalagi ini berkaitan dengan menafikan syafaat, padahal kan kita nanti di hari kiamat itu butuh syafaat, Syafaat Bang, itu ya. butuh pertolongan. Ya. Ya. Di antaranya ada yang mengatakan maksudnya itu bayi itu layan numu wa mithlihi, tidak bisa berkembang secara normal. Artinya kalau anak nakal itu rewel, ngalem, terus mewean, nangisan gitu, ataupun dikit-dikit sakit gitu, kena hujan dikit pilek gitu, apalah gitu, pokoknya sering sakit, itu mungkin tidak diakikoi gitu. Atau anaknya terlalu takut, kurang pede gitu. Itu di antara faktornya, di antaranya yaitu tidak diakikoi. Sehingga akikoi itu bentuk usaha spiritual, Bang Komang, yang dilakukan oleh orang tua supaya anaknya itu soleh. Meskipun harus dipahami tidak semua usaha itu berhasil, Bang Komang. Bisa jadi diakikoi tapi rewel. Tapi paling tidak akan kita ikhtiar menempuh usaha spiritual supaya anak itu betul-betul nanti berkembang secara baik gitu. Ya, cerdas, soleh, dan seterusnya itu dengan akikoh. Jadi pemahamannya itu semacam itu. Murtahanun bi akikotihi. Terus akikoh ini kapan? Tudbahu anhu yaumas sabihi. Di hadis Samurah ibn Jundub tadi, Pak Nur Rahman ya. Akikoh itu disembelih di hari yang ketujuh. Sehingga waktu yang ideal, yang ulama tidak ada perselisihan, Bang Komang, itu hari ketujuh. Sehingga kalau kata Imam Ahmad, kalau seorang orang tua nggak punya dana untuk mengakikoi anaknya, Bang Komang, kata Imam Ahmad, yastakrid, yaitu minjam uang dari orang lain untuk mengakikoi anak. Gitu ya, boleh ya. Tapi syaratnya tentu wajib untuk wafa, Bang. Wafa itu maksudnya melunasi. Ya. Kata Imam Ahmad, kalau dia pinjam uang, Allah akan mempermudah mengembalikan pinjaman tersebut. Li'annahu ahya sunnatan. Karena orang tadi dinilai menghidupkan sunnah Nabi gitu. Tapi tentu tadi ketika ada sesuatu yang bisa digunakan untuk bayar utangnya. Nggak boleh misalnya seorang yang nggak bisa bayar, Bang Komang, pinjam tapi nggak disaur, nggak dibayar. Itu nggak boleh, karena akikoh itu sunnah, bayar hutang wajib. Nggak boleh kita mengejar yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Sehingga kalau hari yang ketujuh itu tidak ada khilaf di masyarakat. Ini mohon maaf ya, ada yang memahami gini, Bang Komang. Gimana, Ustaz? Ojo akikoi anakmu dino kepitu. Kok koyok wong mati. Pitung dinani. Gitu. Nah, itu nggak betul ya. Sunnahnya Nabi semacam itu gitu. Wis kok konteni selapan. Waktu selapanan ya. Kalau di 36 hari. 36 hari atau minggu yang kelima, Bang Komang. Gitu ya. Nah, sekarang kalau tidak bisa hari yang ketujuh, ada hadis Aisyah, Pak Nur Rahman ya, yang mengatakan minggu yang kedua, yaitu hari yang ke-14. Kalau nggak bisa, minggu yang ketiga, hari ke-21 gitu. Tapi hadisnya ini ada yang memperdebatkan. Tapi sebagian ulama menganggap hasan gitu. Tapi yang lebih aman minggu yang pertama, hari yang ketujuh. Kalau mungkin nggak bisa, ya mungkin bisa dipakai lah misalnya pendapat dan hadis Aisyah ini, yaitu minggu kedua atau minggu ketiga. Setelah itu nggak mengikuti urutan minggu keempat atau minggu kelima. Kalau selapan itu kan minggu kelima gitu, ya kan? 7, 14, 21, 28, 35 kan gitu. Berarti minggu kelima. Nah, di tradisi Jawa itu akikoh itu nunggu minggu kelima atau selapan. Kenapa, Bang Komang? Misalnya ada anak lahir misalnya Jumat Legi gitu. Supaya ketemu Jumat Legi berikutnya harus selapan, Bang Komang. Gitu. Itu maknanya gitu. Dan dalam filsafat Jawa, selapan itu anak itu dianggap apes, Bang Komang. Maksudnya secara fisik itu dia tidak bisa menangkal godaan
spiritual atau apalah gitu. Pokoknya perlu untuk dibancai lah gitu. Sehingga rambutnya dicukur, kemudian kukunya dipotong. Nah, di hadis Samurah ibn Jundub tadi Pak Nur Rahman, di hari yang ketujuh itu wa yukhlaq ra'suhu, kepalanya dicukur. Jadi kita sebaiknya ya mengikuti sunnah, meskipun kita juga nggak boleh Bang menyala-nyalai adat itu. Oh, adat ini sesat, nggak. Kita tetap harus adat itu bisa berjalan dengan syariat. Nah, kita mengikuti sunnah saja. Kalau misalnya ada adat kok bertentangan dengan syariat, ya sudah kita pakai apa? Syariat. Sehingga hari yang ketujuh akikah, kemudian nyukur rambut itu. Nyukur rambut itu yang lebih baik. Jadi gitu ya, Pak Noroman, ada yang memahami sampai nanti balik gitu. Kalau sudah balik kan sudah tidak gulam, tidak anak kecil, tapi sudah bayi gede mau Bang Komang. Nah, setelah itu kan ada perdebatan tadi yang sudah kita bahas Bang Komang, bahwasanya akikah al-aqiqatu anil kabir, akikah untuk bayi tua atau bayi dewasa atau orang dewasa. Tadi hadisnya apa? Kata Imam Nawawi, haditsun batilun. Hadisnya batil gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Nur Rahman yang sudah ikutan gabung di program Siar Religius Line di edisi Siar hari ini. Sudah dijawab oleh Ustadz ya. Barangkali ada mungkin hal yang belum dipahami, bisa disampaikan kembali di layanan nomor WhatsApp kami di 0823 3994 7707 atau langsung di YouTube-nya ya. Nah, Ustadz, sering ya kita temukan ketika akikoh ini kan biasanya bayinya digendong, dibawa putar ke seseorang gitu ya, terus di situ disemproti minyak wangi. Apakah ini memang ada tuntunannya dalam ajaran agama Islam atau sebuah tradisi di Jawa saja gitu? Ya, itu tradisi saja Bang Komang. Tradisi. Jadi tidak ada landasan syariatnya secara khusus. Memang yang ada itu tidak kalau hari yang ketujuh itu di hadis Samurah itu kan yang dilakukan Bang Komang, akikahnya disembelih, rambutnya dicukur gitu. Kemudian dikasih nama. Oh ya, nama. Ada juga hadis tapi ini diperdebatkan, bisa diamalkan bisa tidak. Ketika Hasan, satu riwayat mengatakan Husain itu dicukur di hari yang ketujuh sama Nabi, rambutnya itu suruh nimbang. Ditimbang beratnya itu beratnya berapa gitu. Nanti orang tuanya sedekah pakai fiddah. Fiddah itu perak. Ada ulama meskipun hadisnya perak, tapi kalau sedekah pakai emas lebih utama Bang, karena nilai perak sama emas kan tinggi emas gitu. Tapi hadisnya ini diperdebatkan, ada yang mengatakan mungkote, ada yang menganggap sahih atau hasan, sehingga kalau mau diamalkan ya monggo, paling enggak kan punya landasan hadisnya. Meskipun mungkin perdebatan itu. Tapi syaratnya tentu kalau doifnya tidak terlalu berat Bang Komang. Nah, kenapa kok kita enggak sahihkan hadis yang akikah untuk dewasa, karena hadisnya dinilai batil sama Imam Nawawi gitu. Itu. Nah, semacam itu ya. Nah, itu di hari yang ketujuh atau waktu lahir itu disunahkan tahnik gitu. Tahnik itu mengolesi sesuatu yang manis ke langit-langit atau nyetai itu apa itu. Gitu kalau di zaman Nabi itu pakai kurma Bang Komang. Abu Musa, sahabat Abu Musa Bang Komang, itu kelahiran anak. Kata Abu Musa, fa'ataitu bihi an-nabiyya. Setelah saya punya anak, itu saya sowan kepada Nabi gitu. Fasamahu Ibrahim. Sama Nabi dikasih nama Ibrahim. Sehingga mengasih nama bayi itu bisa waktu lahir atau nunggu hari ketujuh gitu. Tapi ada yang memahami Bang Komang, waktu lahir itu sunnah, hari yang ketujuh itu wajib. Jangan sampai kita punya anak hari ketujuh kok nggak dikasih nama gitu. Nama Ustaz, itu penting atau enggak? Sangat penting. Sangat penting. Nah, Ustaz, terkait tentang nama, apakah ada ketentuan dalam Islam dalam memberikan nama, misalnya harus diambilkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau bagaimana Ustaz? Sekarang ini kan banyak orang itu memberikan nama anaknya kadang pemain sinetron, kemudian nama dengan pemain bola. Ada anak yang anaknya orang Islam tapi namanya tidak berbau dengan Islam sama sekali Ustaz ya. Dan gitu. Panjang-panjang begitu. Gitu. Gini Bang Komang ya. Apa arti sebuah nama? Penting atau enggak Bang Komang? Penting ya. Sangat penting gitu. Nah.
Kalau enggak punya nama, kita panggil siapa? Jadi nama itu Bang Komang itu ternyata tidak hanya urusan keduniaan. Tidak hanya ketika kita bikin KTP, ketika kita bikin ijazah. Tidak Bang Komang itu. Atau akte kelahiran, tidak. Ternyata nama itu masih penting ketika nanti kita di akhirat. Sehingga Nabi bersabda, antum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Kamu akan dipanggil dengan nama-nama kamu di hari kiamat. Sehingga ulama tadi memahami Bang Komang, hari ke-7 anak itu harus dikasih nama wajib gitu. Karena di hari kiamat itu kita akan dipanggil itu mengikuti nama kita di dunia Bang Komang. Makanya kata Nabi, antum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum, dengan nama-nama kamu, wa abaikum, nama bapak-bapak kamu, fa ahsinu asma'akum. Maka kalau orang tua bikin nama untuk anaknya itu harus namanya yang terbaik. Sehingga nama yang terbaik itu apa? Mahumida, sesuatu yang dipuji, wa ubida, dan disembah, yaitu namanya disandarkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, itu boleh. Tapi kalau Abdus Syaiton nggak boleh Bang Komang ya. Hamba setan gitu. Gitu ya. Abdul Butun, hamba perut. Abdul Kofa suka tidur ya. Abdul Fulus, hamba uang. Harus yang terbaik gitu. Kalau diberikan nama yang nama di dalam Al-Quran, namun namanya musyrikah. Musyrikah itu boleh. Itu berarti nama yang jelek gitu. Oh gitu ya, jelek ya. Tidak hanya melihat ini ada di dalam Quran atau tidak, dikasih nama dzolin, karena kan wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya enggak boleh. Itu gitu ya. Golongan orang-orang yang sesat gitu. Nah, sehingga nama itu harus bagus. Atau misalnya memberikan nama, misalnya ada Kamiyah, itu kan neraka Kamiyah atau perengan di neraka. Nah ini bagaimana? Kan kadang sering kita temukan ada nama itu gitu ya. Ya. Yang penting untuk Bapak dan Ibu ya, ketika mencari nama itu sekarang mudah Bang Komang. Kita hidup di dua dunia sekarang, yaitu dunia nyata dan dunia maya Bang Komang. Sehingga jenengan bisa searching nama-nama untuk bayi. Tapi jangan mengikuti Google atau tanya Mbah Google terus saya Google atau Mr. Google Bang. Kadang-kadang juga menyesatkan juga. Sehingga penting konsultasi kepada orang yang dianggap paham, apalagi itu namanya berkaitan dengan bahasa Arab. Wong Abu Musa saja tadi kan yang ngasih nama kan Nabi. Fasamahu Ibrahim. Anaknya Abu Musa, sahabat Abu Musa dikasih nama Nabi Ibrahim. Sehingga cari referensi di Google searching itu boleh Bang Komang. Tapi kalau nggak tahu maknanya, konsultasi kepada Pak Kiai, Pak Ustadz atau orang yang dianggap paham, sehingga tidak asal berbahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran, sedangkan nggak tahu maknanya kan jadi masalah gitu. Bisa pakai nama-nama Nabi boleh. Abu Musa punya anak sama Nabi direkomend namanya Ibrahim. Nabi sendiri punya anak laki-laki namanya juga Ibrahim Bang. Mengikuti yaitu Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Bisa Ismail, bisa Ishak, bisa Musa boleh. Dan bagaimana kalau nama malaikat? Ya ini kalau dalam madzhab Syafi'i, madzhab Hambali itu dibolehkan Bang Komang. Tapi tentu harus cermat ketika memilih ya. Mungkin Ridwan, malaikat Ridwan. Malaikat penjaga surga. Kalau Israel pencabut nyawa itu ngeri juga. Ada orang kasih nama Israel. Iya. Itu kan Jibril. Ini kan sering kita temukan ada nama. Ya Jibril. Ya, jadi dalam Fathul Mu'in itu dikatakan wala yukra ismu nabiyyin wala malikin. Tidak dimakruhkan pakai nama nabi atau pakai nama malaikat itu. Iya. Oke, jadi itu memang bisa ya, atau mungkin bisa dengan Asmaul Husna gitu Ustaz. Lah kalau Asmaul Husna harus ditambah Abdun. Nah, itu enggak boleh sendirian Bang Komang itu. Nah, jadi kalau Ar-Rahman itu enggak boleh, tapi Abdurrahman itu. Abdurrahman itu. Gitu, misalnya atau yang lainnya, tapi harus disandarkan pada Abdun.
Oh gitu ya. Oke baik, sayang sekali Ustaz waktunya sudah sangat terbatas. Namun sebenarnya masih menarik untuk kita kaji. Ya. Barangkali untuk pertemuan minggu depan masih seputar akikoh lagi gitu ya. Iya, iya. Oke baik, terima kasih kebersamaan Anda yang sudah ikutan gabung bersama dengan program Siar Religious Lain di edisi Siar hari ini. Mudah-mudahan kajian Ustadz tadi bisa bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan kita tentang arti pentingnya akikoh. Akhirnya saya Komang Surya yang bertugas segera mohon undur diri, selamat berpisah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.